iman. Apa saudaraku? Iman. Ya. Karena firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Jadi kita harus punya iman. Ini Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Nah, amin, saudaraku. Ya, saudaraku, harus percaya bahwa Allah ada. Oke, mau kita percaya Allah ada, saudaraku. Tetapi Allah juga memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Oke. Jadi setiap orang harus memiliki iman. Haleluya. Jadi pengakuan mulut ini sangat berkuasa. Pengakuan mulut ini sangat berkuasa. Ucapan kita sangat berkuasa. Bahkan nanti kita lihat keselamatan jiwa pun dari pengakuan dengan mulut. Tidak lepas daripada pengakuan dengan mulut. Dalam Alkitab diterangkan mengenai seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Matius 9 ayat 2 saya bacakan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan selanjutnya dalam Markus 2 ayat 11 dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan melihat iman mereka itu, tentu saja yang sakit ini beriman. 4 orang ini pun beriman. Kalau mereka tidak beriman, mereka tidak akan menggotong orang sakit dari rumah sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus mengajar. Kemudian mereka naik ke atap, lalu membuka atap di atas Yesus, lalu mengulur orang sakit itu ke bawah. Itulah dia tindakan iman. Dan firman Tuhan berkata, itu semua dilihat Tuhan. Tentunya dia percaya penuh kalau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Sesuatu pasti terjadi kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku tidak akan lumpuh lagi, dan sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Manakala lebih mudah mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni, atau angkatlah tempat tidurmu, bangun dan bangkitlah pulang ke rumahmu. Tetapi supaya kamu tahu anak manusia dengan yang berkuasa mengampuni dosa, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Yesus melihat iman mereka. Iman mereka. Iman dapat dilihat dari pengakuan iman ucapan yang seturut dengan janji Tuhan tersebut, saudaraku, dan dari tindakan iman. Yakobus 2:26 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Harus bertindak. Harus bertindak. Ini percaya, ini beriman. Tidak benar ada orang mengatakan dia percaya kesembuhan tapi tidak ada tindakan. Saudaraku, tidak. Nah, saudaraku, 2 orang buta mengikuti Yesus. Saudaraku, mereka menangis berteriak. Saya bacakan ceritanya Matius 9:27-30. Ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, jadi Yesus meneruskan perjalanannya keluar kota, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru katanya, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kemudian selanjutnya, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Yesus sampai ke kampung lain dan masuk ke sebuah rumah. Orang buta itu masih terus mengikut. Bagaimana dia mengikutnya? Boleh jadi dia ikut-ikut suara itu terus. Saudara, walaupun dia buta, saudara, dia ikut terus. Inilah tindakan iman. Amin. Ya.
Datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." "Percaya engkau aku dapat melakukannya?" "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan sampai sekarang Tuhan Yesus masih berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, saudaraku, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Lalu Tuhan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Nah, Markus 5 ayat 28 dan 34. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Hasilnya 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu." Semua kita tahu ini cerita seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sakit pendarahan kepada orang jauh ini merupakan satu hal yang najis. Dia tidak bisa datang ke dekat kerumunan orang banyak. Kalau dia datang kepada kerumunan orang banyak, dia harus berteriak, "Najis, najis, najis." Lalu orang akan menyingkir, saudaraku. Dan sudah 12 tahun, saudaraku, dia berobat dan tidak sembuh-sembuh. Tetapi sudah dia mendengar tentang Yesus, saudaraku, imannya tumbuh. Lalu dia tidak berkata, dia tidak putus asa, dan berkata, "Penyakitku sudah parah sekali, 12 tahun pun sakit, tidak bisa sembuh juga, maka kali ini pun tidak akan sembuh juga." Dia tidak berkata demikian. "Kalau aku jamah saja jubahnya, pasti sembuh." Ini lain dari yang lain. Aku akan datang kepadanya. Aku langgarlah peraturan orang Yahudi. Lalu dia langgar peraturan orang Yahudi dengan orang banyak, dengan kerumunan laki-laki yang mengikut Yesus. Dia jamah jubah Yesus karena imannya berkata, "Kalau aku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh." Jangan tindakan iman itu, saudara, mengeluarkan kuasa dari Tuhan Yesus.